Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yosua 14 ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara yang terkasih, tidak sedikit orang yang mengalami kegagalan dalam hidup, bukan karena mereka bodoh atau tidak berpendidikan, tapi karena mereka tidak punya semangat dalam menjalani hidup ini. Sedikit saja mengalami masalah atau sedikit saja mengalami kesukaran, langsung mengeluh, mengasihani diri sendiri sedemikian rupa dan kehilangan semangat. Perhatikan Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, seberat apapun cabaran, tantangan yang dihadapi, janganlah kita sampai kehilangan semangat. Mengapa? Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan begitu peduli dengan keadaan kita. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Kaleb yang tetap memiliki semangat hidup yang luar biasa sekalipun sudah berumur 85 tahun berkata, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Saudara, Kaleb tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan karena dia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada janji-janji Tuhan. Mazmur 2 ayat 7, firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak dan teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara, orang yang mengimani janji Tuhan dalam hidupnya tidak akan mudah mengeluh, tidak akan mudah berputus asa, karena ia akan terus bersemangat sampai janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Kaleb berusia 40 tahun saat diutus Musa untuk mengintai tanah Kanaan, dan dia terus memegang teguh apa yang Musa katakan. Dalam Yosua 14 ayat 9, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. 45 tahun telah berlalu, Tuhan menggenapi janjinya kepada Kaleb. Yosua memberikan Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Yosua 14 ayat 13. Karena itu pemazmur berdoa dalam Mazmur 119 ayat 38, teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kembali Engkau meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak boleh kehilangan semangat, karena kami punya Allah yang selalu berjanji, dan janji Tuhan itu adalah janji yang murni, janji yang sudah teruji, dan janji yang selalu digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biar firman Allah yang selalu kami dengarkan, renungkan, terus meneguhkan iman percaya kami, janji Tuhan yang ada pada kami, dan biarlah setiap kami yang hidup takut akan Tuhan, janji itu berlaku atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur memuliakan nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan segala yang ku perlukan. Engkau Bapa yang baik, janji-Mu Tuhan Kau sediakan, bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Selalu tepat waktu. Segala
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus